Oke, tunggu. Checking connection and live. Hai, selamat sore semuanya. Kali ini di hari yang Sabtu yang agak-agak mendung tadi siang. Udah hujan-hujan juga. Tapi kali ini kayaknya udah sore-sore manja. Udah kembali cerah. Sore-sore manja, sore-sore yang cerah. Kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemani dengan si cantik Ibu Indira. Aduh, Selamat sore. Selamat sore. Apa kalau gitu udah lama banget nggak ketemu ya kayaknya ya? Terakhir 2 tahun yang lalu ya. Terakhir 2 tahun yang lalu itu kita ketemu di Bandung. Kita sempet juga staycation di sini. Kamu sempet staycation di sini. Sempet staycation juga, dan kali ini aku ingin mengingatkan bahwa hari ini aku ada di pizzeria yang ada di The Sultan Hotel and Residence Jakarta. Jakarta. Yes. Dan di sore hari ini tadi aku udah sedikit perkenalan dengan Ibu Indira. Silakan Ibu Indira, dirimu sebagai apa di sini? Kita mau ngomongin apa sore hari ini? Udah menggebu-gebu ya. Menggebu-gebu ya. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Indira Puliraja. Saya adalah Marketing Communications Manager dari The Sultan Hotel and Residence Jakarta. Saya mewakili manajemen dan tim mengucapkan terima kasih Mas Denny sudah berkenan hadir main-main ke Sultan Pizzeria. Kita mau ngobrol-ngobrol soal banyak hal ya, terlebih soal hospitality dan pizzeria tentunya. Kamu kan belum coba. Pizzeria yang Iya. ini tuh aku tuh udah beberapa kali diundang, Mas datang ke pizzeria cobain, belum sempet, lagi belum sempet, tiba-tiba udah korontil ya kan, korontil. Iya. Terus sekarang ya akhirnya kesampaian juga hari ini. Tapi sebelum kita ngomongin lebih lanjut tentang pizzeria, ngobrol-ngobrol dong. Selama 1 tahun kurang lebih lah ya, 1 tahun kita hidup berdampingan dengan corona, dengan kasus COVID yang semakin bertambah. Mau tahu dong sebenarnya The Sultan sendiri sekarang seperti apa? Menghadapi pandemi yang 1 tahun sebetulnya kayak belum kelar juga nih, seperti apa nih? Ya, kalau The Sultan Hotel and Residence Jakarta sendiri, alhamdulillah puji Tuhannya, kami tetap survive ya. Jadi memang ada sedikit perubahan di sana sini, seperti yang Mas Doni tahu lah, bahwa protokol kesehatan harus di-apply di seluruh lini. Kemudian kami juga harus ambil sertifikasi namanya CHSE, singkatannya dari cleanliness, kemudian hygiene, safety and environment. Hygiene and Safety and environment. Ya, jadi itu Komplek. adalah betul. Jadi itu adalah salah satu syarat kalau hotel kita mau tetap beroperasi dengan lancar, dengan aman. Nah, kita harus punya tuh sertifikasi itu. Itu Mas. Jadi memang ya ada ini kita harus adaptasi lah ya. Harus ada adaptasi di sini dan di sana, tapi bisa aja tuh kenyataannya ternyata bisa gitu. Walaupun memang agak kaget ya. Namanya juga kan kita nggak ada yang siap nih sama pandemi ini. Semua ini kan. serba mendadak, dari semua udah di plan dari kapan, tiba-tiba share kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, kalau dari sisi pengunjung atau tamu-tamu yang menginap di The Sultan sendiri, aku sempat menginap itu waktu itu zaman-zaman awal corona ya. Ternyata sudah protokol banget ya dari awal ya, sudah menggunakan masker itu harus diwajibkan, disediakan juga hand sanitizer di berbagai macam tempat. Ini seperti itu juga ya untuk aplikasinya ya. Jadi kalau sekarang nih kebetulan pas Mas Denny kesini keadaan hotel emang lagi rame. Jadi kalau tadi kalau teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya di sini lagi ada turnamen tenis, kemudian lagi ada wedding di wedding di belakang saya. Betul. Jadi memang semuanya diterapkan protokol kesehatannya, mulai dari dicek suhu tubuhnya ketika datang ke hotel, kemudian termasuk tamu-tamu wedding ini, Mas Denny semuanya dicek, kemudian hand sanitizer tersebar di mana-mana, dan semua makanannya sekarang tuh dilayani Mas. Jadi buffet, food stall itu nggak bisa ambil sendiri sekarang, jadi semuanya tuh ada jarak. Kita harus jaga jarak, kemudian makanan. Jadi tunggu, ada jarak tuh bukan hanya masa hubungan kita ada jarak ya ternyata. Curhat jadi ya. Bukan hanya hubungan ada jarak, tapi mepet aja pokoknya, curhat colongan jadinya ya. Oke, jadi memang semua protokol itu dijalankan dengan baik di Sultan ya. Jadi semua event juga seperti itu ya. Teman-teman karyawan juga semuanya ber-APD, dalam arti pakai masker. Saya pakai masker nih, cuman karena outdoor dan demi dan kita udah berkali-kali untuk cek swab. Betul, iya. Jadi semuanya teman-teman karyawan juga lengkap APD-nya. Nah, lengkap APD-nya. Kok dari sisi Markom nih, Bu Indira, apa sih yang bisa mempertahankan The Sultan yang sudah termasuk hotel yang senior di
Anda sendiri, dan di tengah pandemi apa yang dilakukan supaya tetap bertahan? Tetap bertahan itu kalau buat saya nih Mas Denny ada dua mungkin formulanya ya kalau kita bisa Apa itu summarize. duanya? Jadi dua diantaranya itu adalah kita harus adaptif. Kita harus adaptif, terus yang kedua kita harus, kalau bahasa Indonesianya itu adalah tahan banting. Tahan banting. Jadi kita harus cari celah, kita harus ngikutin perubahan, kita harus ngikutin zaman, gimana caranya supaya kita bisa tetap bertahan. Oke. Gitu. Nah, kalau kayak sekarang aja nih, Oh, sekarang kayak sekarang nih ya aku ngobrol sama Mas Denny contohnya. via Instagram live kayak Instagram gini. Live, Yang bener. dulu kan nggak gini kan. Bener, bener. Dulu nih nggak ada fasilitas seperti ini, feature seperti ini tuh nggak ada, dan ini adalah salah satu cara supaya kita tetap bisa ngikutin perkembangan zaman dan supaya tetap bisa ada on track gitu. Dan kalau aku kepoin ya di Instagramnya The Sultan, itu sebenarnya kayak sering banget ya ada event-event online dan juga event-event offline untuk memperkenalkan pizzeria yang nanti akan kita bahas ya kan. Yes. Juga banyak juga influencer-influencer yang diundang ke sini juga. Yes. Luar biasa ya. Jadi kita nggak boleh berhenti, nggak boleh berhenti sampai di situ gitu, nggak boleh berhenti dan nggak boleh kayak nanti juga selesai pandemi ini, nanti juga selesai coronanya hilang, tapi terus kita doing nothing kan enggak ya. Betul. Bisnis kan harus tetap jalan. Bisnis Gitu. tetap berjalan, semuanya harus dilakukan dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Ya mungkin bisa dikatakan kalau ada agak berkurang pasti juga ya. Iya. Pengaruh kan? Ada lah, pasti Tapi ada. bagaimana cara kita bisa mempertahankan itu semua? Betul. Baik. Nah, terus tantangannya di mana, Kak? Kalau semua udah digital, semua udah punya protokol. Tantangan yang terberat dari sisi market itu. Tantangan kalau buat saya pribadi sih tantangannya tuh sebetulnya di resource. Jadi Resource. kayak kalau sekarang semuanya going digital kan ya, semuanya going virtual gitu. Mungkin ada di sana sini resource-nya yang kami belum mumpuni lah, belum sampai tahap yang advance gitu ya. Mungkin akan ke sana pastinya akan ke sana perlahan-lahan. Ya salah satu tantangannya itu, challenge-nya adalah itu resource-nya Resource. belum sampai tahap yang gimana gitu ya Mas Doni. Kemudian tantangan kedua selanjutnya sih sebetulnya semua bisa diakomodir, bisa didiskusikan. Mungkin hanya saja akan ada pertimbangan sana sini yang perlu dieskalasi lebih lanjut. Betul. Gitu. Tapi untungnya manajemen di The Sultan Hotel and Suites Jakarta ini sangat support gitu, termasuk dengan partnership dan kerjasama seperti ini nih, Yes. seperti aku sama Mas Denny, Yeah. sama beberapa teman-teman influencer lain. Iya, betul. Supaya tetap hotelnya tetap jalan terus ya. Iya. Dari segi perhotelannya maupun juga dari food and beverage. Yes, betul. Dan kita membuka market baru gitu loh Mas. Kayak yang tadi Mas Denny udah bilang kan, sebagai hotel senior, market kita sih sebenarnya udah ada. Market kita tuh ya udah jelas gitu, udah valid. Tapi kan kalau ketemu sama Mas Denny, ketemu dengan teman-teman influencer yang lain gitu ya, kita membuka market baru yang lebih luas. Membuka gitu. market baru yang lebih luas, membuka market baru yang lebih mudah. Betul. Generasi milenial, generasi Gen Z yang aku bilang ya, benar-benar generasi TikTok lah. Iya. Nanti Iya, tiba-tiba eksis banget di TikTok nih tiba-tiba emang. akan ada video hotel keren di Jakarta, cek ya, harus ada Iya, ceknya iya, gitu ada ceknya. biar viral ya kalau zaman Betul, sekarang betul, ya. betul. Nah gitu, nah aku beberapa sudah ada online juga dari Instagram aku, mungkin dari Instagramnya @thesultan. Halo, selamat sore. Kali ini Halo. kita nuansa sore-sore ngobrol-ngobrol manja, ngobrol-ngobrol cantik di kawasan The Pizzeria. Nah, kalau ini sudah ngomongin masalah bagaimana mempertahankan. Aku pengen tahu dong, marketing tools yang diperlakukan di Sultan seperti apa? Kok begitu selain mengundang influencer dan lain sebagainya? Kira-kira seperti apa sih marketing? Aku ambil contoh dulu yang nanti aku akan kasih beberapa contoh, tapi sekarang aku ambil yang pizzeria dulu lah ya, Oke. kan kita lagi ada di Lagi di pizzeria. Pizzeria. Jadi misalnya nih kita buat promo nih Mas, kita buat promo dengan beberapa e-commerce atau beberapa online platform reservation gitu ya. Nanti jadi pizzeria itu sebenarnya aku bilang membuka market yang lebih luas. Marketnya pizzeria ini udah ada nih yang dari zaman dulu tahun 80-an 90-an makan di pizzeria itu pasti jelas kesini, jelas pengen nostalgia kan. Tapi kan kayak yang tadi Mas Denny bilang, ada market baru seperti milenial, Gen seperti Z. generasi Gen Z, seperti TikToker gitu Yes. kan. Nah, itu kami perkenalkan outlet ini lewat e-commerce.
kita perkenalkan outlet ini lewat online platform reservation. Langsung gitu. jemput bola ya. Iya, harus begitu. Harus jemput gitu, harus bola. begitu. Jangan jadi gawang doang nunggu Betul, ya, betul. giring ya. Harus menggiring. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kalau masih ngomongin F&B, kayak tadi udah Mas Jadi sampaikan, aku bekerja sama dengan beberapa influencer, beberapa food vlogger dan blogger untuk datang mencoba pizza kami gitu. Nah, setelah itu juga kalau ngomongin room, kami ikut beberapa sale yang ada juga di e-commerce nih saat ini. Ini Kita juga lagi ikutan, rame nih, kita ada lagi Epic itu kayak lagi Betul. rame nih. Aku nggak sebutin brand ya, pokoknya pasti tahu sendiri deh ya. Itu lagi rame banget nih. Jadi benar banyak platform-platform yang digunakan untuk mempertahankan eksistensi dari industri taksi. Ya, dan semuanya kebanyakan kebanyakan memang digital. Kebanyakan memang karena emang udah jamnya. Ya, Tapi kalau selain dari sisi digital nih, masih mempertahankan ini nggak sih dengan smart speaker yang lebih ke mungkin masih konvensional gitu ya? kami yang jelas masih, jadi gini, online dan offline harus equal ya pada saat ini, karena kan ya oke, pandemi ini bikin kita semua jadi melek mata soal online things gitu ya Mas ya, tapi kan nggak semuanya bisa langsung cepet gitu ngikutin online yang tadi, apalagi kalau memang ada kendala di resource seperti yang tadi saya bilang gitu. Jadi online sama offline kita masih jalan, tapi kalau bicara persentase memang sekarang lebih banyak mainnya online, lebih banyak mainnya digital. Cuma publisher dengan koran, dengan majalah ya kita tetap menjalin hubungan baik, karena kita nggak pernah tahu ya nanti kedepannya kayak apa. Juga digital ada sesuatu lagi yang baru. Betul, karena perkembangan zaman digital itu tuh cepet banget ya, berubah dan segala macam. Kalau ngomongin dengan berubah, apa yang paling menonjol di The Sultan yang kami berubahnya di mana? Ada suatu perubahan nggak? Pandemi. Perubahan yang signifikan ya penerapan protokol ya sebenarnya. Secara operasional sih ya akhirnya kita jadi ngikutin prokes gitu ya, apalagi setelah menerima sertifikat tadi, setelah menerima sertifikat CHSE itu benar-benar di-apply tuh, udah nggak bisa istilahnya tawar-menawar atau agak longgar gitu. Yang jelas perubahannya yang paling berasa tuh di operasional. Kemudian kita juga ada beberapa upgrade produk akhirnya Mas, misalnya contohnya apa tuh? Wedding ya, kita bicara wedding. Kalau wedding kita taunya itu kemarin bisa sampai, kebetulan ballroom kita tuh bisa sampai 2.500. Tapi kan udah nggak bisa lagi tuh Mas. Harus sudah ada dibatasi dan ada pengurangan kuota, harus 50% dari kapasitas. Itu kan perubahan tuh. Itu kan juga termasuk salah satu challenge lah dibilang ya. Padahal tempat kita besar, tempat kita luas, tapi harus scale down di event gitu kan. Itu perubahan. Nah, termasuk dari segi pelayanannya itu berubah, seperti yang tadi ada buffet, kemudian buffetnya sekarang biasanya ambil sendiri, kemudian sekarang dilayani. Kita juga akhirnya mengembangkan produknya, jadi punya wedding untuk box, dalam bento box gitu. Kemudian wedding drive by juga ada. Jadi pengantinnya tuh berdiri, tamu-tamunya tuh naik mobil. Oh, yang kayak sempat viral beberapa waktu lalu ya. Kita juga bisa, kita juga bisa. Jadi makanya itu creativity-nya akan tergali dengan sendirinya sih. Kita bilangnya itu drive by wedding. Jadi pengantinnya tuh berdiri, udah cantik, udah dandan, tapi nggak ada pelaminan yang gimana-gimana. Ya. Pelaminan malah virtual kebanyakan sekarang ya. Pelaminan virtual ya kan. Jadi nggak ada pelaminan, tamunya datang naik mobil, terus salamannya via mobil dari mobil, pulang dapat lunchbox gitu. Jadi bener-bener nggak ada kerumunan. Jadi itu salah satu perubahan. Jadi memang harus kreatif, harus adaptif, harus tahan banting, inovatif banget ya ternyata. Jadi buat semua yang lagi nonton juga di Instagram maupun juga via YouTube juga, bahwa di The Sultan sudah sangat-sangat menerapkan protokol kesehatan. Dan juga tadi udah dijelaskan juga sama Bu Indira ya, bahwa ternyata untuk acara wedding pun kita udah nggak bisa kayak zaman dulu lagi, ternyata opsinya cukup banyak, dan pastinya dia menjadi acara ini jadi safety. Dan bukan hanya untuk masalah wedding juga ya, banyak juga event-event kantor juga yang menerapkan dengan protokol kesehatan. Iya, nah kalau tadi ngomongin event kantor tuh bahkan ada salah satu instansi ya, jadi dia bikin konser. Jadi udah ada nih bikin konser
bukan konser yang gimana ya, tapi kayak ada penyanyi mengisi acara di event tersebut, di event instansi tersebut. Tapi semuanya duduk Mas Denny, duduk terus pakai sofa gitu, berjajar rapi. Ya agak gimana sih ya, kaku ya, nggak bisa joget-joget goyang-goyang ya. Tapi ya it happen anyway gitu. Itu adalah salah satu cara, itu tadi yang saya bilang, kreatif, adaptif, dan harus inovatif. Kalau enggak susah. Nah, kalau ngomongin masalah kreatif, perubahan, pastinya dari perubahan yang bisa dikatakan negatif itu, di tengah corona dan kesulitan yang ada, pasti ada sisi positifnya. Ada nggak sih sisi positif dari selama COVID ini yang dirimu rasakan dengan keluhan dirasakan? Oh ternyata dengan ada itu ternyata bisa bisa apa nih? Ada nggak? Jelas lah ya, jelas ada sisi positif yang ternyata misalnya oh ternyata kita bisa kok bikin Instagram live kayak gini, contohnya aja ya, contoh kecil, oh, kita bisa kok going digital kayak begini gitu, dan ternyata mudah gitu ya kan, motong banyak waktu ya kan, terus motong budget juga, bener. Kemudian motong apa ya, banyak ternyata, oh kita bisa ternyata kayak gitu, ada akhirnya apa ya, hal-hal yang tadinya kita rasa kayaknya nggak mungkin deh, ternyata bisa, ternyata mungkin gitu. Kalau ngomongin apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, salah satunya adalah Fizeria. Ya. Yang ini ada di tengah-tengah kita ada pandemi, muncullah nih brandingnya udah mulai muncul di sosial media. Boleh tahu nggak sejarah dari Fizeria itu gimana? Apa nih agak panjang nih. Oh panjang nggak apa-apa, kita masih menunggu. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang bosen ya. Jadi kalau bicara soal Fizeria ini emang agak long way back. Way back di tahun berapa ini? Kita 80? Ya 80-90-an ya. Okay. 80-90-an. Jadi hotel ini dulu adalah under salah satu international brand gitu ya. Kemudian salah satu outlet di hotel ini dulunya itu namanya adalah Fizeria, Mas Denny. Nah, Fizeria itu adalah satu-satunya pada saat itu ya, back then tahun 80-an 90-an, itu adalah satu-satunya restoran non-franchise pizza atau non-franchise Italian food back then gitu. Jadi sebelum ada brand-brand Ina Inu yang dari luar dan itu franchise, Fizeria itu satu-satunya yang non-franchise. Non-franchise dan itu dari lokal. Maksudnya ada di hotel ada ini di hotel, dulu ya. Gitu. Nah, kemudian it was a hit, it was a bang gitu ya, I would say. Jadi tempat nongkrongnya anak-anak muda lah pada saat itu. Oh, ya. Tempat nongkrongannya anak-anak gaul tahun 80-90-an. Yes. Jadi kalau teman-teman yang ngomongnya pakai cing gitu sih. Begaulnya begitu. Naik boil. Nongkrongnya di Blok M. Ya berasa tua banget ya gue. Kayak gitu deh. Nah, jadi it was a hit, it was a bang, it was a place back then gitu kan. Nah, konsepnya sebenarnya sama. Ketika pandemi ini sebetulnya ternyata kalau tadi Mas Denny bilang, aku agak mundur lagi nih ya ke belakang dari pertanyaanmu tadi adalah apa sih sisi positifnya? Ada nih sisi positifnya, kita bisa bikin Fizeria. Kenapa? Karena pandemi orang-orang nyari outdoor. Orang-orang nyari tempat yang terbuka gitu kan ruangannya, supaya ya itu meminimalisir adanya door flat dan segala macam dan itulah ya. Nah kemudian hotel ini seiring berjalannya waktu setelah sudah tidak lagi under international brand, tapi kami masih diberkahi nih sama ruangan terbuka, hijau. Ya. Yang ini gede banget sebenarnya, kalau teman-teman sudah pernah ke Sultan atau mungkin mau mampir ke sana, ini gede banget untuk lapangan hijaunya. Aku lihat tuh banyak dari lapangan-lapangan juga ya, tempat-tempat olahraga dan spot-spot foto instagramable itu banyak banget. Yang kemarin aku sempat viral tuh yang Bali. Ya, temple. Temple itu cukup viral juga kemarin di TikTok juga aku sempat lihat. Dan ternyata itu sangat-sangat enak banget ya nongkrong di sini bareng teman-teman, tapi terus dengan protokol dong. Betul. Jadi makanya kalau misalnya kita bilang ada hal yang enak dari yang nggak enak, ya Sultan bisa tuh come up dengan hal yang ternyata kalau buat orang mungkin agak sedikit tidak mengenakan gitu, tapi Sultan ya itu tadi aku bilang kami diberkahi dengan landscape yang luas. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk ayo deh kita coba buka lagi Fizeria. Gitu. Tapi namanya sekarang Fizeria ya. Jadi in real
terms in English. Ah, Jadi oke. pizzeria itu adalah memang tempat makan pizza. Tempat gitu. makan pizza, jadi arti dari pizzeria ya. Ya, in real Oke. terms ya. Nah, terus kalau ngomongin pizzeria, yang spesial di pizzeria apa? Pizza yang jelas. Oh iya. Apa Jadi- yang membedakan pizza yang ada di sini dengan pizza-pizza di luar? Oke, jadi pizzanya pizzeria itu kami authentic Italian pizza. Dalam arti dough-nya itu adalah dough tipis, kemudian dia crunchy pinggirnya. Wow. Jadi nggak ada feeling tuh kalau Mas Denny tahu tipis. pizza. Uh-huh. Kalau Mas Denny tahu pizza yang di pasaran kan ada yang agak tebel, kemudian pinggirannya ada yang di stuff, ada yang Yes, dikasih gitu. betul. Nah kalau Italian pizza tuh enggak, jadi tipis, kemudian pinggirannya crunchy, kemudian kita bakar open kitchen dan menggunakan kayu bakar. Jadi ada kombinasi kayu bakar dan gas. Nah kayu bakarnya harus khusus kayu bakar pohon rambutan. Karena Nah, wangi. kayu bakarnya khusus dari kayu pohon rambutan karena wangi. Nah ini spesial banget nih. Nanti aku mau cobain ya. Nanti kita cobain ya. Iya Dan tadi aku sempat lihat juga untuk alat panggangnya juga ada di situ ya. Tadi sempat lihat dan itu cukup gede dan ternyata memadukan antara sisi tradisional maupun sisi elektriknya juga ya. Nah ini menjadi menarik. Selain pizzanya ada lagi nggak? Selain pizza mungkin ada yang pengennya menu yang lain gitu. Ya, jadi aku cerita dulu tadi Yes. pizzanya ya. Jadi pizzanya ini kita ada beberapa topping pilihan. Oke. Jadi buat teman-teman yang suka daging, misalnya Daging. kita ada namanya carnivore. Carnivore. Kemudian kalau buat teman-teman yang suka seafood, kita ada namanya seafood marinara toppingnya. Kemudian kalau yang vegetarian, Mas Denny misalnya lagi nggak mau begitu banyak makan. Lagi mau diet cantik ya kak, lagi mau makan sehat deh. Yes, kita juga ada topping yang vegetarian only. Kemudian ada juga namanya yang chicken with barbecue, chicken barbecue. Chicken gitu barbecue juga. Itu agak wangi karena pakai daun koriander dan pakai bawang bombay yang rada banyak. Kemudian pakai saus barbecue itu enak, itu salah satu favorit saya. Kemudian ada quarto formaggio. Quarto formaggio ini adalah pizza dengan topping 4 keju mas. Wow. Jadi ada yang Pizza topping 4 keju, berarti kejunya beda-beda. kejunya beda-beda. Jadi ada blue cheese, ada blue cheese, ada cheddarnya, ada mozzarella sama ada parmesan. Jadi kalau yang seneng banget yang creamy dan cheesy, itu kayaknya harus cobain tuh yang quarto formaggio. Nah, jadi buat kamu semuanya yang mau datang cobain di pizzeria, silahkan itu dikemukakan tadi menu-menu spesial yang ada di pizzeria, pizza-pizzanya yang berbeda, dibakar dengan kayu rambutan yang wangi ya, yang tentunya hasilnya tentu akan berbeda. Dan untuk doughnya pun juga berbeda ya dari pizza-pizza yang di luar sana. Nanti aku penasaran banget kita cobain ya. Ya nanti aku udah pesenin spesial. Yes, buat oh asik. Untuk minumannya sendiri apa nih ya yang jadi signature di pizzeria? Ada pilihan tertentu? Kalau minuman sih nggak ada, minuman sih kita standar aja, kopi, teh, kemudian jus, cocktail. Tapi di sini kita serve wine by glass. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya mau beli wine agak-agak di tanggal tua ya. Tanggal beli tua, wine by iya. glass aja. Bener. Di sini ada tersedia, gitu. Tersedia. Misalnya mau mimi cantik. Mimi ya. cantik, sore-sore manja Iya. seperti kita hari ini ya kan. Tapi ada yang lebih paket apa ya mas? Paket affordable-nya lah. Paket affordable-nya Untuk sudah. alkohol si wine tadi. Ya, betul banget. Jadi kalau jam operasional dari pizzeria itu jam berapa kita buka? Oke, pizzeria itu bukannya setiap hari Kamis sampai Minggu saja. Kamis sampai Minggu. Oke, Aha, jadi mulai kemudian- weekend ya. Ya. Oh, ini Apa udah ini? datang. Oh, ini dia. Nah, ini dia yang udah datang. Ya. Oh iya, Saya baru baik. cutlery. Oh, baik. Silakan. Kemudian Salad. ada Caesar salad. Langsung rame gitu. Rame ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini dia nih ya. Langsung banget. Langsung banyak ya. Thank you. Terima kasih. Nah, ini aduh, Makasih loh. buat kalian yang lagi nonton buat di YouTube juga dan juga di Instagram live kita, ini aku mau sedikit aja ya. Ini tadi ada Caesar saladnya ya, kayak gini nih guys. Terus ada pizza apa yang di sini? Ini aku kasih carnivore, agak panas. Carnivore, iya. Aku kasih carnivore. Oke. Kemudian ini yang tadi aku bilang chicken barbecue. Ini yang Barbecue. ini yang wangi, ada koriander, kemudian banyak daun bawangnya. Ini enak banget, ini one of my fave. Oke. Kemudian Mas Denny harus cobain. Ini adalah spaghetti vegetarian. Tapi rasanya nggak kayak sayur, percayalah. Nanti Mas Denny harus cobain. Spaghetti Spaghetti vegetarian. vegetarian. Jadi isinya tuh ada eggplant, kemudian Oke. ada paprika, ada bawang bombay, ada zucchini. Semuanya sayur tapi trust me, Semuanya you would sayur. love it. Nah,
ini buat teman-teman yang lagi diet atau memang VG, silahkan monggo datang di sini karena ada nih menu-menu VG yang memang disediakan di pizzeria. Ada apa tadi? Ada pizzanya juga. Ini spaghetti. Ada spagettinya juga. Ada spaghetti vegetarian, tapi topping pizzanya vegetarian juga ada. Nah, itu Tapi dia. pastanya sebenarnya bisa pilih sih mas. Bisa pilih untuk kalau misalnya aku mau makan pastanya vegetarian, tapi aku nggak mau spaghetti, bisa pilih penne atau pilih fettuccine. Oke, jadi memang benar-benar banyak gitu, menyesuaikan selera kamu, ada semua yang ada di pizzeria. Tadi aku mau jelasin lagi sedikit aja, tadi kan buka mulai dari Kamis ya. Kamis sampai Minggu jam 12 siang sampai jam 9 malam. Oke, jadi ini misalkan acara-acara habis pulang kantor gitu bisa banget nih melipir langsung di pizzeria yang ada di The Sultan, langsung pesen menu-menu yang enak. Nah, Iya. mungkin, dan itu bisa nggak sih kayak nongkrong-nongkrong sore, afternoon tea gitu bisa juga di sini? Kalau afternoon tea sih enggak, karena kalau afternoon tea sih setahu saya itu lebih ke produknya lounge ya. Oke. Sedangkan kalau pizzeria ini kan casual dining pizza. Casual dining pizza. Jadi kalau mengharapkan nanti bisa mini cantik pakai teh, kemudian kan kalau afternoon tea Yes. kan identiknya kan yang Bener, tumpuk ya. piring-piring bersusun itu Cantik. nggak ada di Oh, nggak pizzeria ada. karena emang produknya biasanya kalau afternoon tea adalah produknya lounge. Wow. Sedangkan pizzeria ini casual dining, jadi ya makan yang seperti ini. Ini. Kalau makan apa ya istilahnya kayak makan sore jelang dinner gitu kayak gini tuh cocok. Tapi kalaupun makan dinner juga bisa Cocok aja. banget. Apalagi suasananya sangat mendukung banget ya. Ya. Kayak belakangnya Jakarta mulai agak mendung dan nggak terlalu panas juga, ya enak banget nih di tengah taman kayak gini dengan air mancur fonten di belakang aku kayak Ya. gemericik banget. Ada ikan-ikannya juga. Dan jadi terbuka gitu apa di suasana terbuka, jadi meminimalisir dengan COVID-19 yang ada. Nah, mungkin kita mau cobain yang mana nih kira-kira? Yang paling yang recommended banget ya. Aku mau coba satu cuy. Tapi kayaknya kamu emang harus cobain pizzanya dulu. Oh, Gak apa-apa kamu pizzanya cobain dulu ya. aja masing-masing si carnivore satu Aha. slice sama si siapa nih chicken barbecue-nya satu Oke, slice. baik. Aku cobain dulu ya. Kita Silakan. coba potong dulu satu. Tamu aja yang makan ya. Oh enggak dong, harus ditemani dong. Harus ditemani. Baik. Yang ini adalah yang karnivor ya tadi ya. Nah ini bread ya. Wow. Bread tarik begini guys. Dan ini yang karnivor. Right. Oh. Kayaknya harus aku bantu potong. Yes. Ya. Oke. Silakan, Mas Kita akan Denny. mencoba tutuil aja dulu ya. Satu iris. Satu iris dulu ya. Satu iris yang kayaknya menggoda banget. Penasaran banget nih jadinya ya. Meaty ya. Ini banget. Oke, dia juga berasa ya, dia cukup betul berasa. Dan kalau kamu lihat nih guys ya, tipis. Ya, Betul. Tipis dan crunchy juga. kalau saya pribadi sih kalau makan pizza nggak pakai cutlery, mas aku mah Langsung ya. karena emang tipis juga anyway adonannya, jadi bisa langsung dilipet terus Betul. kayak bite aja. Kalau aku kan makannya harus cantik. Kalau aku makannya harus cantik. Ya nggak apa-apa. Biar rapi, Iya. ya kan? Oh, syuting. Ya, Nah, ini enak banget. Jadi buat kalian, monggo silahkan mampir ke Pizzeria The Sultan. Kalau ngomongin masalah makanannya sudah, jam bukanya sudah. Range harganya dari sekitar berapa sih jam sampai berapa sih? Bu? kalau range harga tuh kita sebetulnya sekali lagi saya sampaikan affordable banget. Jadi kita mulai kayak salad ini aja kita mulai dari 70-an, 70 ribuan gitu ya, sampai pizzanya itu less than 100,000. Jadi pizzanya itu udah net dan harganya udah net ya. Jadi pizzanya itu satu pan begini itu less than 100,000. Jadi oke, let's say kita range-nya itu mulai dari 10 sampai 100 ribuan. Tapi kecuali wine by glass tadi ya, wine by glass kan nanti akan ada jenisnya, tahunnya, mereknya tuh beda-beda. Tapi kalau untuk makanannya di sekitaran segitu, jadi affordable untuk family. Affordable untuk family, Untuk- mau bawa teman-teman Ya, arisan, silakan. kayak reuni, Arisan, kayak reuni. Udah pasti kenyang, bukan hanya makan-makan sate ala-ala doang. Kenyang banget ya, ada Benar. pizza, semuanya dan Pasta. itu lengkap dan harganya pun affordable. Kita bisa menikmati santai-santai sore, pulang-pulang kantor bisa sampai jam 9 malam. Ya, tapi kalau jam buka sih kita masih ngikutin PPKM aja mas. Oke. Jadi kemarin tuh sempat kita buka cuma sampai jam 7 karena kan memang aturannya cuma sampai jam Oke. 7. Nah sekarang karena restoran sudah diberikan kelonggaran sedikit bisa buka sampai jam
kan, jadi kita ngikutin. Akhirnya bisa buka aplikasinya. Jadi kita mengikuti perkembangan aja kalau jam buka. Oke, nah itu tetap di-update ya. Nanti bisa teman-teman kalau mau lihat mau kesini bisa langsung reservasi dulu kah atau seperti apa? Harus. Nah, harus reservasinya reservasi kemana dulu. nih, silakan. Reservasinya itu bisa telepon aja ke 021 570 3600 atau boleh DM aja. DM di Boleh ke Instagramnya. Instagram di @sultanhoteljakarta itu bisa. Nanti Iya, dibagi. komplit banget ya, bisa reservasi dari Instagram, bisa telepon juga. Yang kalau bagi teman-teman yang males keluar nih, mager, ada nggak sih di tempat-tempat online itu? Kalau di e-commerce kita masih tactical bentuknya Oke. mas, kita masih tactical. Dan kalau yang kita jual di e-commerce itu bentuknya package. Jadi kita juga jualan package untuk berdua, bertiga sama berlima gitu. Oke. Nah yang kalau kita jual di e-commerce itu untuk package. Oke. Jadi nggak individual ala carte kayak Oke, gini. jadi bukan satuan ya. Jadi nanti buat di rumah mungkin bisa buat satu keluarga, bisa langsung buatnya jadi langsung banyak ya. Jadi pilihannya cukup banyak, cukup menarik, harganya pun affordable. Sepertinya harus datang langsung ke sini. Iya, aku sih titip ini aja, Silakan. titip pesan nih buat Pesen. followersnya Mas Denny semuanya yang lagi nonton. Di YouTube juga. Halo. Jadi untuk akses ke Sultan Pizzeria ini sebenarnya gampang mas. Jadi nggak perlu masuk ke hotel. Yes, Kayak tadi betul kamu kan banget. langsung ya. Langsung saya langsung di sini. Jadi ada akses sendiri, ada akses tersendiri. Kalau buat teman-teman yang sudah familiar dengan The Sultan Hotel and Residence pasti sudah tahu kalau kita tuh banyak pintunya. Yes. Nah, kalau untuk akses ke Sultan Pizzeria ini langsung aja bisa diakses dari pintu Gatot Subroto. Oke. Kemudian tempatnya, lokasinya persis di samping Kudus Hall. Jadi nggak jauh kan tadi Betul. dari Kudus Hall, dari Golden Ballroom. Oh, langsung. Ya, itu nggak jauh. Nah, itu langsung ada nanti menemukan temple, gapura Bali-Bali. gitu. Nah, itu deh. Udah, betul. Itu langsung pizzeria di situ. Jadi langsung adanya meja-meja dengan payung-payungnya ini ya di belakang-belakang ini seperti kamu lihat juga ada fontennya juga, ini udah pasti tempatnya pizzeria. Jadi nggak perlu ke lobby hotel. Nggak perlu langsung dari lobby hotel kan lumayan jauh ya kalau dari lobby hotel ya. Masalahnya kan kita tendensinya emang rada susah jalan kaki Betul, nggak sih? betul. Jadi kita benar-benar ingin membuat setiap orang yang datang ke pizzeria itu bisa langsung cepet lah nyampe. Set, gitu ya. Jadi janjian mau macet-macet tapi lu langsung begitu nyampe Sultan langsung aja arahkan langsung ke pizzeria. Iya, Dan jadi di depan sudah ada parkiran. sign-nya juga ya, ada sign-nya Ada ke arah sign. pizzeria bengkel kalau ada bengkel. Ya, tapi Gitu. abis itu tadi apa? Parkirnya bisa langsung di depan Betul. pura tadi, di Pas depan banget. entrance, jadi nggak perlu masuk ke entrance-nya hotel. Jadi Iya. benar-benar praktis kalau aku bilang. Benar-benar praktis, affordable, dan selain makanannya enak nih ya guys ya, begitu makan kita sambil jalan-jalan, nongkrong-nongkrong, lihat-lihat yang lagi olahraga. Atau habis itu olahraga, Iya, habis itu habis main juga tenis. bisa lihat di sekitar kolam renang juga buat nonton-nonton buat selfie cantik boleh nggak? Iya bisa. Ajak aja deh, coba ajak tantenya, ajak Oke. orang tuanya pasti tahu pizzeria zaman itu. Nah itu dia. Jadi sekalian Karena diajak ini masak. sebenarnya adalah ada sejarahnya juga ya. Dari tahun 80-an ini sebenarnya sudah ada, dan kita membangkitkan kembali ya sekarang kan. Membangkitkan kembali dengan Momennya pas juga. dan Nah, momennya pas dengan cita rasa kekinian. betul. Dengan cita rasa kekinian buat semuanya silahkan mampir ke pizzeria. Dan sekarang aku mau cobain yang mana lagi nih? Yang menurut dirimu rekomend dari Ini tadi aja sudah ada. dulu. Jadi mas ini harus cobain pizza-pizzanya dulu pizzanya aja ya. Baik. Jadi sekarang tadi kan udah cobain yang the carnivore. Sekarang silahkan coba yang no, this one is Oh, chicken barbecue. Chicken barbecue. Kalau ini aku pakai tangan gitu. Oke, silakan, silakan. Ini harus dipotong dulu ya. Bentar. Ikat dengan kejunya. Masih panas. Masih panas. Hot manja seperti ini. Sosok aja. Yes. Yes. Oke. Ini rasanya lebih seger ya. Iya karena ada lebih koriander, fresh. ada daun bawang. Ada- Ada bawang bombay. Ada bawang bombay ini lebih fresh. Kalau tadi kan lebih ke meat ya. Terus ada lagi nggak promo-promo tertentu mungkin di pizzeria? Itu aku promo ini yang package aja ya. Jadi package-nya itu bisa buat berdua, bisa buat bertiga sama berlima. Jadi kalau mau yang paket hemat, kayaknya mikir, aduh aku kayaknya kalau pizza
banyak itu nggak bakal habis. Nggak bakal habis. Nah di package itu variatif mas isinya, jadi ada yang isinya 2 pizza dengan 1 pasta, kemudian dengan 1 salad, atau ada juga yang saladnya yang lebih banyak ketimbang pizza sama pastanya, jadi bisa dikondisikan gitu. Tergantung selera masing-masing keluarga, karena makanya package itu kan dibikin buat kita bisa makan ramean Makan gitu. rame-rame gitu, dan semua bisa menikmati dengan berbagai rasa dan berbagai varian ya. Iya, jadi masing-masing anggota keluarga lah ya, let's say itu bisa cobain semuanya. Cobain semuanya. Gimana? Kalau menurut kamu lebih suka yang mana? Yang chicken barbecue atau kantor? Iya, aku juga suka itu. Karena lebih fresh, lebih apa ya? Ada yang makanan sayur-sayuran dikit lah ya. Iya, iya, iya. Betul. Harus. Karena PG Betul. terang banget nih sebenarnya apa sih toppingnya? Sekarang kamu cobain ya spaghetti vegetarian. Itu tadi aku bilang ada zucchini-nya, ada eggplant, ada paprika, lots of onions, of course. Ya kan? Ya agak-agak panas ya. Hangat. Enak, sausnya tuh enak banget. Sausnya seger, tapi kamu harus cobain apa? Dari kalian. Kamu cobain sayurnya karena sayurnya tidak berasa sayur. Sayurnya tidak berasa sayur. Karena Luar sausnya, biasa Anda. karena sausnya seger, karena itu tadi aku bilang sausnya tuh seger. Ya kan? Ya kan? Kayak- Jadi nggak berasa sayur. Jadi nggak Kalau berasa sayur. kalau anak-anak kan biasanya susah tuh makan sayur. Coba deh Nah, pesenin cobain kesini. pasta ini. Pasta ini demen pasti. Karena aku aja demen banget nih, ya kan? Enaknya nampol. Iya, Nampol banget. Jadi tapi harus nggak pengen meninggal kan? Oh, jangan. Pastanya nggak pengen meninggal. jangan, itu bahaya. Itu kalau anak besar rasanya pengen meninggal. Jangan meninggal di sini ya, jangan meninggal di sini. Ini enak banget, jadi kamu harus cobain, harus mampir ke pizzeria yang ada di Sultan Hotel. Sekali lagi untuk reservasinya ke nomor berapa silahkan. Ke nomor 021 570 3440 atau main aja ke Instagramnya The Sultan Hotel, ada di @thesultanhotel di Jakarta. Teman-teman bisa DM di situ, bisa langsung ketik aja mau Langsung ketik reservasinya aja tanggal berapa reservasi. buat berapa orang. Karena kami ini kan pakai capacity ya, karena kan limited capacity juga Mas Denny gitu. Jadi baiknya ketika reservasi sudah diberitahukan. Ada yang bertanya nih. Oh, boleh, Instagram boleh, kita hari boleh. ini. Aku nggak Oke, punya. selamat sore. Itu lagi di mana? Kita lagi ada di The Pizzeria The Sultan Hotel Jakarta Residen. Jadi silahkan buat yang penasaran banget, pengen tahu, pengen cobain apa sih bedanya pizza yang ada di sini dengan pizza tempat lain. Monggo silahkan datang ya. Itu udah dijelasin juga. Harganya cukup ekonomis banget dari sekitar 70 sampai 70.000 pizzanya less than 100. sampai less than sampai 100 ribuan. Bisa lah, bagi tempat yang sekeren ini dengan pemandangan yang cantik seperti ini. Dan Ini Mas Denny masih di Jakarta loh, belum Iya. di luar kota ya. aku bukan di luar kota hari ini ya, belum pergi keluar kota. Ya, belum, ini masih di Belum. Jakarta. Nah, sekarang aku masih ada di Jakarta, yang ada di The Sultan. Jadi mau nggak mau makan apa gitu? Enggak dong, kan kamu tamunya, aku Oh, makannya gitu. di belakang kamera aja. Di belakang kamera Belakang aja. kamera aja. Nah, tadi sudah ngomongin pizzeria, sudah ngomongin The Sultan. Beberapa waktu ke depan, The Sultan ini mau ada agenda apa nih yang ingin Di-share. di-share? Silahkan. Akan ada Ramadan promotion pastinya ya. Jadi Saat stay lagi udah tune masuk bulan aja. Ramadan, Betul. itu sudah ada Ramadan package mungkin. Ya, nanti akan di-share. Aku akan minta bantuan Mas Denny Oh, juga pasti. lagi buat Nanti share akan package-nya. share package-nya. Jadi ditunggu aja. Ditunggu aja. Buat yang nggak Ramadan nggak kemana-mana, Ramadan di Jakarta aja. Udah kayak di luar Jakarta kok. di sini. Iya, di sini vibes-nya udah bukan kayak di Jakarta karena sejuk banget seperti kamu lihat ya, udah ada fountain, ada pohon-pohon kelapa juga, dan ini hijau, semuanya hijau, banyak sekali spot-spot yang instagramable juga buat kamu datang buat foto-foto. Jadi sambil makan, setelah makan sama teman-teman kamu bisa foto-foto, bisa olahraga juga. Tadi bisa dilakukan di sini ya. Iya. Luar biasa sih The Sultan ini, emang Lumayan. cocok bang-bang lah pokoknya, anak saya cocok bang-bang. Nah baik, akhirnya tadi aku sudah bahas banyak tentang The Sultan, bahas juga tentang pizzeria. Ada nggak pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton Gila Kita hari ini atau YouTube kita? Silahkan. Ya pesan-pesannya
pandemi ini sih harusnya nggak membuat kita parno ya Mas Oke, Denny. Seenggaknya kita harus believe bahwa hidup kan masih terus tetap berjalan nih Yes. gitu. Yang penting kita terapkan protokol kesehatan supaya nggak takut gitu mau kemana-mana, nggak takut mau keluar rumah gitu. Yang penting masker tetap ada, bawa hand sanitizer kemana-mana gitu. Dan Kalau di Sultan sendiri pun sangat-sangat protokol banget. Ya. Masuk sudah dicek suhu, udah ada sanitizer lengkap, semuanya berjarak juga, termasuk juga di the area juga gitu. Jadi tidak perlu khawatir mengenai keamanan kesehatan di area di Sultan. yes, jadi selagi semuanya kita lakukan tertib, selagi kita disiplin, saya rasa sih nggak perlu ada ketakutan yang gimana-gimana ya Mas Doni ya. Karena itu tadi biar pariwisata kita juga kembali Yes. bangkit. Kita bersama-sama berjuang kembali supaya tetap terus berjalan. Dunia perhotelan pun juga harus terus berjalan di tengah pandemi seperti ini. Apapun yang sudah dilakukan The Sultan ini udah banyak sekali loh, inovasinya udah banyak. Kita masuk salah satunya dari pizzeria dan juga untuk event-event juga di The Sultan inovatif sekali. Yes, jadi nggak perlu takut lah. Kalau mau wedding juga bisa di sini. Mau wedding, Tadi mau ulang tahun, mau apapun bisa hubungi langsung ke The Sultan Ya, dengan bisa semua DM aja. dengan protokol-protokol yang luar biasa yang ada. betul. Kalau dari sisi pizzeria sendiri, ada yang bisa mau ajak kamu datang ke sini, monggo Ya udah. untuk cobain pizzerianya. Mau pesan apa silakan, ada paket-paket tertentu. Ya pokoknya kan tadi udah lihat sendiri, Mas Denny enjoy banget makan pizzanya. Yes. Semoga nggak peres ya. Ya, nggak Semoga peres. itu dari hatimu ya yang terdalam. Jadi cobain kesini main-main ke Sultan Pizzeria, ajak tantenya, ajak mamahnya, ajak omnya. Kalian apalagi- bernostalgia ya? Yes. Apalagi yang udah pernah dulu ngerasain zaman jayanya pizzeria, ayo datang aja ke Yes. sini. Sesuai judulnya kan Revive the Phenomenon. Jadi kalian yang belum lahir mungkin pada zaman itu sekarang ngerasain, cobain ke sini gitu. Yes. Selamat sore. Oh, ada sebelum kita tutup sebentar. Boleh, Ada boleh. yang say hi lagi dari Dokter Yuda. Hai, selamat Halo, sore semuanya. dokter. Halo. Semuanya terima kasih sudah join di Instagram Live kita hari ini, sore hari ini. Dan untuk Instagram Live kita hari ini akan aku upload juga nanti di YouTube-nya aku juga. Jadi silakan nonton di YouTube dan juga dari IGTV-nya kita. Kita aku Denny Delian Saya Indira Puli Raja. dan juga Vina Pro yang hari ini lagi syuting di balik layar. Ya, rame Terima loh. kasih sudah join dan sampai jumpa di Instagram Live kita selanjutnya. Bye.